Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ibnu Akil TV. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat gitu, atau masa lalu, sejarah singkat daripada cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali. Nah, cucu Nabi Muhammad kita harus tahu dong. Cucu Nabi Muhammad itu ada Sayyidina Hasan dan ada Sayyidina Husain. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah singkat cucu Nabi Muhammad yang terbunuh tragis pada 10 Muharram, yaitu adalah Sayyidina Husain bin Ali. Nah, bagaimana nih keseruan ceritanya? Sebelum saya lanjutkan videonya, untuk encang-encingnya babe semuanya, jangan lupa selalu support channel saya Ibnu Akil TV. Insya Allah banyak video-video yang bermanfaat gitu, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita juga di sini sama-sama belajar, oke? Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga jangan lupa bunyiin loncengnya. Oke, kita next ke videonya. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke videonya. Nah, jadi sebelum saya menceritakan daripada sejarah singkat Sayyidina Husain, bagaimana kejadiannya, ceritanya, latar belakangnya kayak gimana, alhamdulillah saya juga pribadi udah membaca beberapa artikel dan beberapa buku-buku sejarah. Nah, artikel yang saya suka juga itu dari NU Online. Karena kenapa? Karena di dalamnya itu secara materinya jelas, referensinya jelas, pembahasan jelas, dan semuanya juga jelas. Makanya saya lebih suka memahami atau sering baca pada artikel NU Online, dan juga ada beberapa buku-buku sejarah yang saya baca. Oke, kita lanjut ke ceritanya, yaitu Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW yang terbunuh tragis. Jadi singkat cerita, ketika itu usia Husain itu sekitar 58 tahun. Jadi ada ulama yang berpendapat umurnya itu 58 tahun, ada ulama yang berpendapat 57 tahun. Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, itu namanya ikhtilaf, sebuah perbedaan. Ketika kita menyikapi ikhtilaf, ingat kita kata Rasulullah, setiap ikhtilaf daripada umatku itu adalah rahmat. Jadi cara menyikapinya kita harus menghargai, menghormati dari setiap perbedaan. Jadi ketika itu usia Husain yaitu berumur 58 tahun. Tepat pada hari 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Selepas Sayyidina Husain selesai menunaikan sholat subuh, lalu beliau bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Ketika itu Sayyidina Husain menatap, ternyata Sayyidina Husain itu udah disekelilingi oleh pasukan yang telah mengepungnya. Jadi Sayyidina Husain itu udah dikepung di tengah-tengah, tapi Sayyidina Husain nggak gentar gitu. Malahan Sayyidina Husain mulai berpidato di tengah-tengah pasukan yang sedang mengepungnya itu. Subhanallah, ini pidatonya begitu indah dan menyentuh hati. Jadi karena di sini bahasa Arab, jadi langsung aja kita translate ke Indonesia aja biar kita sama-sama paham. Jadi isi pidato daripada Sayyidina Husain, qala Husain, kata Sayyidina Husain, lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian, perhatikankah apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidaklah kalian mendengar daripada kalimatku di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku? Itu kata Husain. Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Itu yang dikatakan Rasulullah. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan,
Dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah pada Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudari, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik. Silahkan kalian tanya, kata Sayyidina Husain, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Itu kata Sayyidina Husain. Kata-kata yang begitu elok indahnya, yang mana itu direkam oleh Tarikh Al-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah. Lanjut ke ceritanya. Jadi seperti itu. Karena pasukan itu hatinya udah terkunci, mereka nggak bakal sadar kalau hati manusia itu udah kekunci. Mereka tidak bakal menyadari apa hal yang mereka lakukan. Jadi pasukan yang mengepung atas perintahnya Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria atau Sayyidina Husain bin Ali itu untuk mengakui kekuasaannya daripada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi di situ ceritanya. Jadi tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khalifah dulu itu sampai mengorbankan nyawa cucu tercinta Nabi Muhammad SAW karena berebut kekhalifahan atau kedudukan. Apa masih mau bilang khalifah itu satu-satunya solusi umat? Jadi simak pula bagaimana Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Husain itu terbunuh di Karbala pada 10 Muharram, itu Asyura. Nah, jadi ketika itu pasukan itu memukul kepala Husain. Kalian bayangin, pasukan itu memukul kepala Husain sampai berdarah. Dipukul dengan pedang hingga berdarah. Sampai apa? Sayyidina Husain membalut lukanya itu dengan merobek jubahnya. Sayyidina Husain dirobek jubahnya lalu diikat kepada luka yang tergores dengan pedang itu yang dipukul oleh pasukan tersebut. Ya Allah. Dan dengan cepat balutan kain yang tadinya putih itu terlihat begitu banyak darah. Berarti saking banyaknya itu darah yang keluar dari kepala Sayyidina Husain. Ada yang lebih tragisnya lagi. Ya Allah, setelah sudah Sayyidina Husain palanya dilukai dengan goresan pedang, dipukul sampai berdarah yang begitu banyak, ada yang kemudian melepaskan panah tepat kena pada leher Sayyidina Husain. Namun Sayyidina Husain masih bisa berjalan mencari sungai hanya untuk meminum karena kehausan. Namun beliau masih hidup. Itu posisi panah itu menancap kepada lehernya Sayyidina Husain. Tapi Samir bin Zil Jausan malah memerintahkan pasukannya untuk membunuh Sayyidina Husain. Mereka menyerang daripada segala juru, segala penjuru mereka serang Sayyidina Husain. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Gila. Itu kalau manusia hatinya udah kekunci, akal, pikirannya dan hati itu nggak bakal kepake. Jadi Ibnu Katsir juga menulis yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain itu kepada Khalid bin Yazid. Itu dari sumbernya Al-Bidayah 8 atau 204. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidungnya Husain. Bayangin, kepalanya Sayyidina Husain itu dipenggal, dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, lalu malah dimain-mainkan ujung tongkatnya itu menyentuh mulut dan hidungnya Husain. Ya Allah. Lalu Anas berkata, kata Anas, wallahi billahi tallahi, demi Allah, sungguh aku pernah melihat
melihat Rasulullah mencium tempat yang engkau mainkan tongkatmu kepada wajah Husain ini, ya Allah. Ibnu Katsir mencatat ada 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain di bawah kendalinya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu kejam, karena sebuah kekhalifahan, memperebutkan kekhalifahan sampai cucunya Nabi Muhammad Sayyidina Husain itu meninggal dengan cara tragis, terpenggal kepalanya pada 10 Muharram. Kadang kita bisa kenal itu dengan hari Karbala, bayangin. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, bahkan Imam Suyuti itu mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad yang saat itu masih hidup. Nah, Ummu Salamah ini wafat pada tahun 64 Hijriah. Nah, tragedi Sayyidina Husain itu pada tahun 61 Hijriah. Jadi waktu itu Ummu Salamah masih hidup. Salma lalu bertanya kepada Ummu Salamah, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya habis bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Yang saya bingung, saya melihat Rasulullah yang kepalanya dan jenggot beliau terlihat berdebu. Lalu saya tanya, 'Ya Rasulullah, mengapa engkau wahai Rasul?' Dijawab oleh Rasulullah, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain, cucuku tercinta.' Begitu dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khalifah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Rasulullah. Demi apa? Demi kekhalifahan. Apa mereka sangka Rasulullah tidak tahu peristiwa ini? Mereka salah besar. Lantas apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapatkan syafaat daripada datuknya, kakeknya, yaitu Rasulullah di padang mahsyar? Jadi mungkin cukup sekian cerita singkat mengenai sejarah singkat Sayyidina Husain. Dalam kisah yang memilukan ini sungguh ada pelajaran untuk kita semua, bahwa ketika hati manusia udah terkunci, akalnya itu udah gak kepake. Apalagi yang berkaitan dengan harta, tahta, itu salah satunya. Makanya kita berdoa, kita kirim hadarat sama Rasulullah, ya. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, cerita singkat daripada sejarah Sayyidina Husain. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, entah dari itu pembawaan, kata-kata, penulisan, pengeditan, atau semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena diri saya nggak jauh dari kesalahan. Saya cuma hanya ingin berbagi. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.